turun menurun pahalanya kan ya dapat kebagian. Dalam artian seseorang ini kayak semacam dari Tenang we, saya yang debatin. Ya, Tenang aja. Kalau yang begini mesti saya yang lawan dulu. Ini tukang mentung ini. Algojo. Jadi kalau semua salah satu keluarga kita ya ada yang hafiz lah yang banyak Quran ya. Itu kan katanya bisa salah satu contohnya bisa nolong keluarganya lah, intinya kan itu berarti kan kayak semacam ilmu turun menurun lah. Itu dari pertanyaan saya ini apa dari ilmu agama atau apa dari yang lain? Itu pasti dari agama. Tok lah. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari ya udah. Nah, kalau cuma dari hal kebaikan doang, kalau Nasrani berbuat kebaikan turun menurun enak banget dia. Bonus terus. Ini kan berarti kan kalau udah di Quran berarti kan muslim bos gitu. Salah satu contoh ya semuanya sumpama ini Ini maksud turun menurunnya ini dari dunia ke akhirat gitu. iya. Yang jelas apa? Jadi di akhirat ini nanti ada apa namanya ada pertolongan dari seseorang ini semua Dari anggota keluarga kita. Iya. Udah benar. gitu. Kalau semua kan yang bisa tanyain salah satu contoh semua ente nggak bisa jahit, saya ajarin jahit, ente dari jahit itu bisa menghasilkan uang. Nah itu di akhirat ada ketemu hal begitu apa enggak? Ketemu pasti. Ketemu. Karena kan ntar saat saksinya kan kita dipanggil. Bisa jadi dari siapa lu? Usman. Saksi Usman datengin. Tuh kan udah dibahas. Siap. Bener Usman tenang aja. Bener. Udah. Rasanya mah bukan Usman ini, Bisman. Sudah habis. Baca Al-Fatihah dari siapa? Dari Usman. Panggil Usman. Kita salah nih Al-Fatihahnya. Lu nggak baca Al-Fatihah begini. Saya diajarin sama Usman. Panggil Usman saksi. Lu nggak ngajarin dia begini. Tuh. Tetap. Coba tanya guru bener ya. Jadi ilmu turunan. Yang jelas gini kata hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, apabila mati anak Adam, apabila manusia itu wafat, yang lain terputus kecuali 3, ilmu yang manfaat, sodaqah jariyah, anak yang solehah, kan gitu. Ilmu yang manfaat nih, kayak sekarang saya ngajarin semua terus dipakai. Nah, ini akan terus mengalir sampai yang diajarin terus ngajarin. Paham maksudnya? Terus selama ente masih ngajarin anak-anak, ngajarin terus kemana tuh? Nanti saya yang ngajarin masih dapat. Nah, ente ngajarin juga dapat terus gitu. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu apa aja? Nggak harus Quran juga gitu. Yang penting manfaat. Ngajarin nanem, ngajarin jangkrik gitu. Ngajarin usaha, yang penting kan manfaat. Paham nggak maksudnya? Yang kedua sedekah jariyah. Itu yang terus mengalir. Contoh, kita ada pembangunan masjid, terus kita sedekah. Nah, sedekahnya umpama semen yang masih kepake kan itu mah lama gitu, paham maksudnya? Nah, itu akan terus lama itu dipakai terus mengalir. Apalagi wakaf tanah yang emang di situ kan dasarnya terus mengalir. Nah, yang kedua anak solehah. Kita punya anak terus rajin ibadah, sholat, ngaji lah. Yang ngedoain, intinya itu yang ngedoain orang tuanya. Nah, bagaimana kalau umpama ada orang yang nggak punya gitu ya keturunan, mohon maaf nih ya sebelumnya. Walaupun itu umpama anak angkat atau anak walad atau anak apa, tetap masuk ya waladun solehah, ngerti nggak? Jadi makna anak solehah bukan anak yang apa kata kita, tapi yang dirawatin nama dia itu anak solehah. Selama dia taat sama Allah gitu loh, paham ya? Paham gak kira-kira? Itu mau garas ya. Nah, yang ditanya sama Usman tadi, umpama ada anak taat ibadah, hafiz Quran segala macam lah umpama gitu kan, bisa nolongin nggak? Nah, ini masih dibelah lagi, karena biar gimana pun kita di hadapan Allah per individu. Jadi masing-masing bertanggung jawab amaliyahnya, masing-masing bertanggung jawab dosa-dosanya. Paham gak kira-kira? Ya. Gitu. Nah, beda sama di surat Al-Ahqaf ayat 15 yang di ujungnya. Dan kebaikan itu akan mengalir sampai anak cucunya. Artinya kita berarti. Ini kita ngaji. Udah berubah dah total. Jadi taat sama Allah.
Ya, walaupun anak cucu nggak berbuat baik, mama, itu tetap mengalir. Tapi dari kita yang mengalir. Nah ini nggak ada jaminan juga nolongin. Ngerti nggak maksudnya? Itu mah kalau kayak bonus cuma selintiran. Paham nggak kira-kira? Cipratan. Karena biar gimana pun tetap rumusnya, baik kebaikan atau kejahatan itu ditanggung masing-masing. Jadi nggak ada. Ya, banyak itu keterangan ayat jelas di Al-Quran bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Nggak ada dosa turunan juga nggak ada. Juga kebaikan nggak ada kebaikan turunan. Tapi kalau mendapatkan berkah karena kakeknya kiai, kakeknya wali Allah, iya itu benar. Paham nggak? Tapi tetap kategorinya beda melaksanakan sama kecipratan, ngerti nggak maksudnya? Paham ya? Gitu. Ngerti? Ya, jadi artinya lebih baik kita lah yang berbuat baik nih, yang taat. Ya peribahasa pernah saya ngomong dalam satu keluarga ada yang bener, taruhlah yang lain belum bener nggak jadi soal karena kita jadi payungnya, gitu kan? Biar kecipratan nggak apa-apa, kecipratan nggak apa-apa, yang penting masih basah daripada kering pisan, bener nggak? Itu yang harus dipikirin sebenarnya. Tapi nggak ada jaminan tahu-tahu tenang ngomong sama anak bapak, tenang tong. Gua apa lu nih kiai? Pokoknya lu masuk surga. Oh nggak bisa begitu. Nggak bisa kayak gitu. Tenang dong, pokoknya gua apa lu sama kiai. Malaikat takut nanya lu, nggak bisa begitu. Deh lu jaga pintu surga. Paham nggak kira-kira? Kalau emang ada pemahaman begitu, harusnya Nabi Nuh bisa masukin anaknya. Paham? Iya. Nah, udah ada contohnya. Nabi Nuh aja nggak bisa sama anaknya. Apa kata Allah? Itu bukan keluargamu ya Nuh. Kenapa? Karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Anaknya pisan tuh. Tapi terputus. Tuh, jadi dalilnya jelas ya. Iya. Itu. Jadi per individu. Ibrahim sama Azar. Ya, ada yang bilang orang tuanya, ada yang bilang mamangnya, tapi dia diurus sama dia. Nabi Lut sama istrinya. Nabi Lut yang beriman, istrinya tidak. Terputus kebaikannya karena tidak beriman. Jelas. Tuh. Ada yang istrinya beriman, Siti Asia. Istrinya Firaun. Firaunnya kafir. Istrinya beriman, terputus. Jadi kebaikan istrinya, istri Firaun ya udah buat dia. Nggak ada buat suaminya. Paham nggak kira-kira? Nah. Ya pokoknya intinya semua pertanggungjawaban dipikul masing-masing. Gitu. Tugas kita sebagai orang tua bimbing, ngajarin. Tapi kalau anak nggak ngerti, anak ngelugur segala macam, ya sudah. Karena dia sudah dewasa, sudah tahu. Makanya sedini mungkin ya. Dari kecil gitu. Dari kecil kan udah diajarin gini, tapi tahu pas sudah gede ya bahasanya buader lah, di sini begini susah, ya sudah. Karena nggak ada jaminan juga, paham nggak maksudnya? Nggak ada jaminan, karena contoh tadi yang saya sampaikan kan, nah istilahnya, jadi nggak ada jaminan. Makanya mau nggak mau, ya pribadi kita masing-masing lah yang harus merubah gitu kan. Nah, jadi pokoknya nggak ada lah. Ya, paham nggak? Anak habis Quran, wah tenang, anak gua habis Quran. Udah aja gua nggak usah sholat, jonjon dah mau lagu apa kek. Ntar anak gua yang nolongin, entar dulu. Makanya kembalikan ke Quran. Di Quran semuanya udah jelas, masing-masing bertanggung jawab dengan amaliyahnya dan perbuatannya. Itu udah. Jadi nggak bisa kita jadi pegangan itu. Paham ya?